soal pertama itu tentang apa di UTP Perman TA. Nah, soal pertama itu ada soal yang bernama BKV. Nah, BKV itu apa sih? Nah, pada soal BKV ini itu tuh ada soal tentang itu disuruh buat program buat hitung berapa biaya perawatan kambing berdasarkan berat dan jenis perawatannya. Nah, setiap kambing tuh bisa memilih layanan yang pertama itu ada mandi kambing dengan harga 5.000 per kilogram atau grooming kambing dengan harga 7.000 per kilogram. Nah, kalau berat kambingnya itu lebih dari 20 kilogram, maka kambing itu akan mendapatkan diskon 15% dari biaya dasar. Nah, selain itu juga ada pajak 5% dari total biaya setelah diskon. Itu ada catatan khususnya. Yang pertama itu kalau kambingnya itu bernama Bek, Bek dan Bek selalu gratis karena dia itu adalah orang dalam. Nah, kalau berat kambingnya 0 kilogram, berarti bakal muncul pesan kambing hantu, masukkan berat yang paling kuman. Nah, setelah itu di sini juga ada input formatnya, yaitu yang pertama nama kambing itu string. Kalau inputnya bukan string, maka bakal nampilin nama kambing harus pakai huruf bukan angka dan akan mengulangi input tersebut. Nah, yang kedua juga ada berat kambing. Kalau inputnya kurang dari satu atau bukan angka, maka bakal nampilin kambing hantu, berat masukkan berat yang paling kuman dan bakal mengulangi. Lalu yang ketiga itu jenis perawatan ataupun di sini bentuknya string. Jadi di sini kita disuruh milih mandi atau grooming. Jadi kalau salah bakal nampilin pilih mandi atau grooming. Kambingmu gratis tuh. Jadi output format ini tuh ada kalaupun nama kambing nanti itu kalau termasuk dari kambing yang orang dalam yang bernama Bek, Bek dan Bek, maka itu akan keluar output terima kasih nama kambing, lalu kambing juga selalu gratis ya. Nah, kalau enggak, maka akan muncul tampilan terima kasih nama kambing, lalu nanti kambingmu kami kembalikan atau jadi menu spesial. Oke, kali ini aku bakal jelasin kode program yang aku buat untuk template tugasnya. Nah, di sini tuh kita mulai dari input Java untuk scanner. Nah, ini tuh dipakai buat program kita bisa nerima input dari user. Nah, masuk ke public class kambing jumbo Bek. Nah, itu adalah kelas utama yang membungkus seluruh program ini. Lalu kita masuk di private static final double harga mandi 5.000. Nah, itu maksudnya apa? Di sini tuh kita divide variable konstan yang isinya harga untuk layanan mandi kambing yaitu seharga 5.000 per kilogramnya. Nah, final tuh artinya nilai nggak bisa diubah-ubah nanti. Nah, kita masuk yang kedua. Di sini tuh buat harga layanan grooming kambing yaitu 7.000 per kilogram. Nah, kita tuh misahin gini biar gampang kalau nanti ada perubahan harga, yaitu tinggal ubah satu angka aja, jadi nggak perlu cari-cari di seluruh kode. Nah, lalu yang ini tuh adalah diskon untuk kambing gemuknya. Kalau berat kambing lebih dari 20 kilogram, maka dia bakal dapat diskon 15%. Jadi nilainya itu kita simpan di variabel konstan juga biar rapi. Nah, yang ini itu tuh buat pajak. Jadi setelah semuanya dihitung, harga dikurang diskon, maka kita bayar pajak seharga 5%. Nah, di sini nilai 0,05 itu artinya 5% dalam bentuk desimal. Nah, kita sekarang ada di sini, jadi aku mau jelasin masuk kode-kode dari ini. Nah, ini tuh masuk dari ini tuh konstruktor, jadi semacam mesin pembuat objeknya. Namanya itu harus persis dengan nama kelasnya yaitu kambing jumbo bag yang ada di sini. Nah, jadi di sini tuh waktu objeknya itu dibuat, jadi program tuh bakal butuh tahu itu nama kambingnya, terus berat kambingnya sama jenis perawatannya yang gimana. Jadi makanya nanti semua data itu masuk ke parameter sebagai parameter ke konstruktornya. Ini aku bakal jelasin kode yang bagian ini. Nah, kita mulai dari yang ini tuh adalah metode yang fungsinya itu buat hitung biaya dasar berdasarkan jenis perawatan berat kambing. Nah, tipenya itu double karena hasilnya bisa jadi angka desimal karena sekali kali itu biasanya angka desimal. Nah, terus kita masuk ke yang ini. Nah, itu kalau perawatannya mandi. Jadi kalau perawatannya mandi kita tinggal ngali berat kambing, si berat kambing sama harga mandinya. Nah, di sini contohnya itu kalau 10 kilogram berarti 10 kali 5.000 jadinya 50.000 dan bakal langsung return hasilnya. Nah, selanjutnya itu bagian ini itu maksudnya kalau kita perawatannya grooming. Jadi sama juga kita kalikin berat dengan harga groomingnya. Jadi contohnya kalau beratnya 10 kilogram dan kita kalikan jadi 70 kilogram karena per kilonya itu 7.000. Nah, ini tuh maksudnya biar jaga aja di programnya itu nggak error. Jadi kalau input jenis perawatannya aneh, misalnya keramasin jadi dianggap nggak valid dan biayanya dianggap nol. Jadi di sini aku bakal jelasin di bagian yang kode yang ini. Nah, di sini tuh ini tuh artinya metode yang tugasnya itu buat ngitung berapa besar diskon yang didapat dari si kambing. Nilai yang dikembalikan itu return itu berupa angka desimal, makanya kita pakai double karena hasilnya bisa jadi setelah diskon ada komanya. Nah, di sini tuh if berat bagian ini itu tuh ngecek apakah berat kambing itu lebih dari 20 kilogram. Karena di soal tadi dibilang kalau kambing gemuk alias beratnya lebih dari 20 kilogram dia tuh bakal dapat diskon. Nah, setelah itu di sini ini tuh kode ini artinya itu kalau kambingnya emang gemuk, maka kita hitung diskonnya dengan cara biaya dasar dikali persen diskonnya. Kalau kambingnya nggak gemuk alias beratnya 20 kilo ataupun kurang, jadi nggak dapat diskon sama sekali, makanya kita balikin ke nol. Nah, setelah itu yang bagian ini itu tuh tentang selain itu fungsinya itu manggil dari luar tanpa perlu bikin objek dulu. Nah, dia itu kenapa pakai statik? Kenapa pakai statik? Karena emang fungsinya manggil dari luar tanpa perlu bikin objek dulu. Parameternya itu subtotal, itu jumlah biaya setelah diskon, jadi sebelum ditambah pajak. Jadi katanya double karena hasilnya bisa desimal. Nah, kita masuk ke yang ini, itu rumus buat hitung pajak 5% dari subtotalnya. Jadi pajak tadi udah didefinisiin di atas nilainya itu 5%. Jadi kalau subtotalnya 50.000, maka pajaknya itu 5% dari 50.000 itu 2.500. Jadi nanti hasil dari sini bisa langsung ditambahin ke total biaya akhirnya. Oke, kali ini kita masuk ke metode cetak nota. Nah, itu bagian buat bikin struktur perawatan kambingnya. Nah, metode ini tuh nggak ngembaliin apa-apa, tapi tugasnya buat nampilin nota struktur layar. Jadi yang ini double biaya dasar. Ini tuh ngambil nilai biaya awal berdasarkan berat dan jenis perawatan, yaitu mandi atau grooming. Dia manggil fungsi hitung biaya dasar yang udah kita bahas tadi. Nah, yang ini double diskon. Ini tuh hitung diskonnya kalau ada. Jadi kalau kambingnya gemuk dapat diskon, kalau enggak ya diskonnya bakal nol. Nah, yang ini double subtotal, yaitu setelah kita hitung subtotal, itu biaya dasar dikurang diskon, ini tuh bakal jadi dasar buat hitung pajaknya. Nah, ini double pajak. Ini itu tuh dari subtotal yang tadi kita hitung pajak 5% pakai fungsi hitung pajak yang sebelumnya udah dibuat. Nah, yang ini setelah itu ini akhirnya total biaya yang harus dibayar. Jadi caranya tinggal tambahin subtotal dengan pajaknya. Pesan kuning untuk back. Nah, ini tuh untuk ngecek kalau nama kambing itu B atau B. Nah, jadi equalsnya itu tuh equals in no case itu buat ngecek string tanpa peduli huruf besar ataupun kecil. Jadi misalnya kita ngetik B tetap akan dianggap cocok. Nah, ini maksudnya itu kalau kambingnya B atau yang serupa, jadi biayanya itu gratis. Jadi kita set biaya totalnya itu 0. Nah, habis itu ini bakal garis pemisah biar strukturnya itu maksudnya ini jadi itu ini bakal jadi garis pemisah biar strukturnya itu rapi. Nah, di sini yang ini itu tuh pesan terima kasih buat si kambing backnya. Jadi kalau kambing ini emang istimewa, jadi kita bilang terima kasih dengan pesan yang spesial. Nah, kalau kambingnya selain back dengan tanya satu, maka ini di sini tuh bakal total biaya yang dihitung sebelumnya, jadi ditampilin di sini yang pasti udah termasuk total dan diskon dan pajak. Nah, setelah itu ada baris baris lagi, lalu ada ini yaitu pesan terima kasih buat kambing selain yang spesial. Jadi ini tuh sebenarnya tanda ya, jadi buat dua orang. Kita masuk di bagian paling akhir yaitu main dari program ini. Itu bagian utama dari program yang berfungsi untuk menjalani semuanya. Nah, scanner ini tuh fungsinya untuk membaca input dari user yang pasti. Nah, kita masuk di input nama kambing. Nah, input nama kambing itu membahas bagian input nama kambing yaitu untuk mempersiapkan variabelnya untuk menyimpan si nama kambing yang bakal dimasukin sama si user. Nah, di sini ada nama, berarti kita bakal membaca input dari pengguna. Jadi bakal baca satu baris teks yang dimasukin si pengguna. Terus habis itu yang ini itu tuh memastiin bahwa nama yang dimasukin hanya boleh mengandung huruf yaitu mau besar atau kecil dan spasi saja. Lalu ada breaknya itu kalau namanya valid program bakal keluar dari looping ini dan lanjut ke proses berikutnya. Lalu kalau yang ini itu kalau namanya nggak valid maka program bakal ngasih pesan error dan kembali meminta input dari nama kambing yang benar. Sekarang kita bakal bahas dari si input beratnya. Nah, di sini tuh loopingnya itu gak bakal berhenti.
Nah, terus habis itu di sini try maksudnya mencoba untuk baca inputannya. Nah, ini tuh bakal mencoba baca inputan yang ini, yaitu berat kambing. Ini tuh maksudnya yang scanner itu tuh maksudnya baca baris teks yang dari masing pengguna. Terus habis itu kalau yang print itu masukin ataupun maksudnya itu ngapusin spasi ekstra di awal dan di akhir si input. Nah, habis itu kalau yang integer percent ini tuh dipakai untuk mengubah input yang berupa string menjadi angka. Nah, kita masuk ke sini, ke sini. Ini tuh maksudnya adalah kalau berat kambing kurang dari satu berarti inputnya nggak valid karena kambing itu nggak mungkin punya berat 0 ataupun negatif kan. Jadi muncul pesan kambing hantu masukin berat yang valid ini. Jadi kalau beratnya lebih dari 50 kg maka bakal muncul pesan wah ini kambing atau sapi. Nah setelah itu kalau beratnya valid maka bakal keluar dari loop dengan proses berikutnya dengan si break ini. Nah terus habis itu ini tuh gunanya untuk apa? Ini gunanya buat menangani error. Jadi kalau penggunanya masukin sesuatu selain angka, ini misalnya huruf atau simbol maka akan gagalin masuk bagian catch-nya. Jadi bakal muncul pesan berat tidak valid kambing bukan kilogram. Ini bakal jelasin tentang jenis perawatannya. Nah itu sama aja yang di atas itu looping yang nggak bakal berhenti. Nah itu maksudnya apa? Ini tuh maksudnya kalaupun inputnya itu mandi atau grooming nih, maka kita bakal keluar dari loop dengan break karena inputnya itu udah valid. Nah, kalau inputnya selain mandi dan groom, maka bakal muncul pesan yaitu pilih mandi atau grooming, kambingmu mau gratis. Nah, seperti itu. Jadi untuk kode yang ini itu maksudnya apa? Itu ngebuat memproses ataupun mencetak notanya. Nah, itu buat yang ini bakal buat objek kambingnya. Sini bakal buat objek kambing dari kelas kambing jumbo pack-nya itu pakai input yang diberikan oleh penggunanya yaitu nama, berat dan jenis. Jadi di sini bakal dicetak dari si notanya kambing tersebut. Itulah dasar dari kode yang sudah saya buat. Kita bakal coba untuk run kodenya. Nah, di sini sudah memenuhi tes case 0 dan tes case 1, yaitu di mana tes case 0 itu ini seperti ini, yang diminta outputnya itu ada nota, nama, berat, jenis perawatan, yang mandi, biaya dasarnya 50.000, diskonnya 0, totalnya 50.000, pajaknya 2.500 dan total biayanya itu 0. Jadi bakal ada juga pesan itu terima kasih Mbak, kami jumbo selalu gratis ya, seperti output yang dari program yang saya buat juga sama seperti output yang diminta. Jadi tes case 1 benar, tes case 0 benar, lalu masuk ke tes case 1 di mana di sini tuh diminta outputnya itu seperti ini dengan nota, lalu ada nama kambing, berat itu 25 kg, jenis kambingnya, jenis perawatannya grooming, biaya dasarnya 175.000, lalu ada diskon 26.250 per, lalu ada subs totalnya yaitu 14.148, 148.750 dan dengan pajaknya yaitu 7.437 dan total biayanya yaitu 156, 187,5. Jadi sini juga bakal ada pesan terima kasih kambing, nanti kambing akan dikembalikan atau jadi menu spesial. Itu juga di output yang tertera pada kode yang saya lakukan. Di sini aku akan jelasin soal yang kedua, yaitu soal tentang sistem parkir di sebuah bandara internasional. Nah, ini tuh ada fitur utamanya. Jadi fitur utamanya itu ada parkir dan keluar menerima perintah. Ini untuk mobil atau motor. Jadi ada 3 tiket unit, jadi setiap kendaraan dapat tiket parkir dengan ID otomatis, nomor slot parkir dan waktu masuk. Lalu ada status parkir dengan daftar slot yang berisi serta detail kendaraan yang sedang parkir. Nah, di sini juga ada aturan biaya parkir. Jadi waktu parkir itu dihitung dalam 15 menit dengan pembulatan ke atas. Jadi satu blok itu 15 menit. Lalu setelah itu ada di sini aturannya 30 menit pertama itu gratis. Nah, setelah 30 menit bakal ada tarif yang digunakan. Itu yang pertama itu blok 1 sampai 2 itu tarif dasar per blok. Nah, yang blok 3 dan sampai 4 itu tarif dasar kali 1,5 per blok. Nah, setelah itu ini lebih yang blok dari 5, kurang lebih dari 5 bakal ada tarif dasar kali 2 per blok. Nah, di sini juga ada weekend surcharge. Itu kalau masuk tanggal jatuh pada hari Sabtu atau Minggu bakal ada kenaikan yaitu 20%. Lalu di sini ada daily cap, yaitu biaya maksimal per hari itu untuk mobilnya itu 50.000 dan 30.000. Lalu di sini ada holiday override, itu tarif khusus kalau tanggal masuk merupakan hari libur. Nah, di sini juga ada pay discount, yaitu ada diskon 10% yang hanya berlaku untuk mobil VIP. VIP diskon itu nggak bisa diterapkan pada motor. Nah, di sini juga ada input formatnya seperti ini. Lalu ada constraint seperti ini dan ada sampel input dan output yang diminta. Sampel aku bakal jelasin kode-kode dari soal yang kedua. Di sini ada input Java seperti biasa. Lalu di sini ada public class solution. Nah, di sini aku bakal jelasin ini sampai mungkin ini. Nah, itu vehicle ini tuh kelas dasar buat kendaraan. Jadi itu mempunyai atribut umum yaitu plate, indent, in in minute, dan VIP. Dan itu maksudnya apa? Kalau plate itu plat nomor, indent itu tanggal masuk, in itu dan in minute itu waktu masuk, lalu VIP itu kendaraan apakah kendaraan VIP. Lalu di sini juga ada 3 metode yaitu untuk membalikan base rate ataupun tarif dasar daily caps yaitu batas biaya per hari dan tipe kendaraannya. Yang ini. Ini ada kelas mobil dan kelas motorcycle car dan motorcycle. Itu yang ini sampai ini. Nah, ini tuh kelas ini tuh turun dari kelas si vehicle yang di atas. Nah, get base rate itu kembaliin si tarif dasar kendaraan yang bisa itu berbeda tergantung apa tanggal tersebut adalah hari libur. Nah, terus habis itu get daily, yang get daily cap itu kembaliin batas biaya per hari. Mobil itu punya batas biaya hari yang lebih besar daripada si motor yang ini. Nah, jadi get type ini get type itu kembaliin jenis kendaraan motor ataupun si mobilnya. Nah, setiap kelas itu ada get base rate sama get daily cap sama get type. Nah, di motorcycle juga ada ini get base rate, terus ini get daily cap sama ini get type. Nah, ini ada kelas tiket, yaitu kelas tiket itu mewakili tiket parkir untuk si kendaraan. Jadi nah, di sini ada parking lot, itu tuh buat ngelola slot parkir. Nah, di sini tuh aku mau jelasin yang ini. Jadi park itu yaitu menerima kendaraan untuk diparkir. Jadi kalau ada slot kosong kendaraan yang diparkir dan tiket itu baru dibuat, terus slot yang dipilih diambil dari available slot dan kendaraan itu dicatat di parkir. Jadi nah, itu aku mau jelasin di bagian ini. Itu tuh ada yang namanya leave now itu maksudnya apa? Itu kendaraan keluar dan biaya parkir yang dihitung. Terus di situ ada div minute, ini guys, ini harusnya. Itu digunakan untuk menghitung total menit parkir. Terus di situ ada get base rate dan get base daily cap ini tuh dipakai buat ngambil tarif dasar dan batas biaya harian dari kendaraan. Nah, di sini juga ada weekend di sini. Ini weekend surcharge and VIP itu tuh diskon diterapkan kalau berlaku. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian yang ini. Itu maksudnya apa? Jadi di kalkulator fee ini tuh bakal menghitung biaya berdasarkan waktu parkir yang telah ditentukan dan tarif per bloknya itu 15 menit. Jadi biaya dihitung itu sesuai dengan aturan tarif. Lalu di sini tuh ada main dari program ini. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di sini buat jalanin kode ini, jadi bisa membaca input atau proses perintahnya dari si part yang ini. Terus habis itu yang lihat sama si buat ambilin si statusnya. Terus habis itu bakal nolak kendaraan yang ada di parkir. Jadi ini ada kode yang buat yang part. Ini bakal buat ambil objek kendaraannya. Terus ini juga ada lihat bakal input dan proses liftnya. Lalu yang terakhir ada ini bakal ambilin sistem outnya. Bakal rendahin kodenya. Nah, di sini ada test case-nya dan menu test case yaitu di sini contohnya kalau kita input seperti ini yaitu dengan part nomornya, terus habis itu di jam berapa lihat ini seperti ini, lalu output yang diminta itu adalah seperti ini dan output yang saya berikan dari kode saya itu seperti ini. Jadi sekian dari penjelasan kali ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih Kak.